Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sukri dengan nomor NIM 21104230004. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada katak atau Fajovaria sanskrifera. Alatnya ada alkohol, pentol, pinset, gunting, pisau, gabus. Bahannya yaitu katak. Tegumen yang pertamanya yaitu ada bagian kepala atau copot. Di copot terdapat celah mulut atau rima osis. Di celah mulut terdapat rahang bawah atau basila, rahang atas atau maksila. Terus terdapat mata yaitu atau visus. Terus ada bagian membran telinga atau membran timpani. Terus ada lubang hidung atau nares anterior. Dan di bagian badan yaitu ada dermal atau kulit yang berwarna hijau dan bercorak coklat. Lalu ada lipatan atau dorsal lateral. Ini. Lalu di sini ada anus. Selanjutnya ada bagian ekstremitas anterior. Terdapat jari-jari yang berjumlah 4 buah atau digipi. Terus tapak tangan, ada lengan atas atau basium, lengan bawah antebasium. Lalu ada ekstremitas posterior, yaitu ada jari-jari yang dengan 5 jari atau digipi, ada selaput denang, ada paha atau femur, ada tungkai kaki atau face, ada betis atau crus. Selanjutnya ada muscularis. Yang pertama yaitu musculus pectoralis yang terdapat pada dada. Yang kedua ada musculus deltoid yang terletak pada rongga dada dan perut. Yang ketiga ada musculus rectus abdominalis yang terletak pada perut. Yang keempat ada musculus triceps femoris terletak pada paha. Selanjutnya ada respirasi. Pada berudu menggunakan insang dari umur sampai berumur 12 hari menggunakan insang luar, dan setelahnya menggunakan insang dalam. Insang dalam berubah akan menjadi paru-paru di sini dan di sini. Selanjutnya insang luar akan berubah menjadi kulit. Dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Tahap-tahapnya yang pertama, udara akan masuk melewati lubang hidung. Ketika mengambil udara itu, keadaan otot rahang bawah akan menyendur. Setelah itu, otot sternoiodeus berkontraksi sehingga udara akan masuk ke rongga mulut. Udara yang masuk ke rongga mulut tadi akan dibawa lagi ke dalam paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Setelah itu, otot sternoiodeus dan otot perut mengalami kontraksi sehingga rongga perut mengecil. Dan yang terakhir, udara akan keluar melalui kuane. Selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi pada katak ada di jantung. Jantung terbagi dua, yaitu ada atrium dan ventrikel. Lalu di sini ada arteri pulmonalis. Sistem peredaran darah pada hewan amfibi sama dengan sistem peredaran darah pada hewan mamalia. Sistem peredaran darah pada katak memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah adanya peredaran darah dari keseluruhan tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali putarannya.
Mekanisme peredaran darah pada katak yaitu darah yang kandungan oksigen dari paru-paru dan kulit akan mengalir ke atrium kiri, sedangkan darah dengan tingkat oksigen rendah akan disalurkan sinus venosus ke atrium kanan. Darah yang ada di kedua atrium ini akan mengalir ke ventrikel untuk diolah kembali. Di dalam ventrikel akan terjadi pencampuran antara darah dengan kandungan oksigen tinggi dengan darah yang kandungan oksigennya rendah. Setelah berada di ventrikel, darah dengan kualitas tinggi akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang masih rendah oksigen akan kembali menuju paru-paru sampai mendapatkan oksigen. Ini ada digestifum. Organ-organ digestifum pada katak pertama ada esofagus, setelah itu ada hati, kantong empedu, usus, ginjal, dan kantong kemih. Sistem pencernaan pada katak diawali dari rongga mulut. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke kerongkongan atau esofagus. Esofagus ini berfungsi untuk menghasilkan sekresi alkalis dan membantu makanan masuk ke lambung. Lambung pada katak berbentuk kantung yang bila terisi makanan akan melebar. Dinding lambung pada katak meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Gerakan ini juga disebut dengan gerakan peristaltik. Di dekat lambung juga terdapat pankreas yang berwarna kekuning-kuningan, yang dimana berfungsi untuk menghasilkan enzim untuk pencernaan. Selanjutnya ada hati yang berfungsi untuk mengeluarkan empedu dari kantung empedu. Empedu berwarna kehijauan yang berfungsi untuk menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Lalu dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi dua. Yang pertama ada usus halus, di mana usus halus ini tempat terjadinya proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang kedua ada usus besar, di mana terjadi tempat penyerapan air dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar akan berakhir di rektum dan melanjut ke kloaka. Kloaka di sini adalah muara saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan urin. Ini ada saraf. Saraf pada katak terletak pada bagian kepala, mata, dan sumsum, tulang sumsum. Selanjutnya ada skeletal. Skeletal pada katak yang pertama ada tulang belikat, tulang tumeros, tulang lengan bawah. Di tulang lengan bawah ini yang bagian atasnya ada radius, yang di bawahnya ada ulnar. Lalu tulang paha, tulang kering, di bagian bawahnya terdapat fibula. Selanjutnya ada ruas tulang 12 jari. Terus ada tulang duduk, tulang ekor yang kira sini. Terus ada karpus atau pegangan tangan dan metakarpus tapak tangan. Selanjutnya ada tarsal pergelangan kaki, dan di bawahnya ada dan tapaknya metatarsal. Anatomi pada katak yang pertama ada jantung, lalu ada paru-paru, ada hati, kantong empedu, ada usus, ada lambung, ada ginjal, ada kantong kemih.